Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Diko Setiadin, NIM 2018 31 120 dari kelompok 8. Yang selanjutnya ada Adam Muhammad, NIM 2018 31 132. Lalu ada Dina Mariana Nenggolan, NIM 2018 31 141. Dan yang terakhir ada Rizka Arfia Suwardi, NIM 2018 31 155. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan pembelajaran berbasis komputer serta pengelolaan sumber belajar komputer. Nah, apa sih itu pengelolaan pembelajaran berbasis komputer? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita sebut komputer. Pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan manusia juga ikut merasakan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia pendidikan, komputer juga dapat dimanfaatkan untuk memudahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Komputer dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai alat bantu pembelajaran. Bahkan lebih lanjut, suatu pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer tentunya akan banyak berfokus pada pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis komputer. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis komputer ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Dalam menggunakan media tersebut, harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, agar penggunaan media tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Nah, yang saya bahas ini menurut Kuarta Adim Prana. Yang pertama, aktif. Aktif ini memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses pembelajaran yang menarik dan bermakna. Yang kedua, ada konstruktif. Nah, ini memungkinkan mahasiswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya. Lalu yang ketiga ada kolaboratif. Nah, ini mahasiswa dalam suatu kelompok atau komunitas saling bekerja sama, berbagi ide, saran, atau pengalaman untuk sesama anggota kelompoknya. Lalu yang keempat ada antusiastik, yaitu mahasiswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang kelima ada dialogis, itu proses pembelajaran secara inheren merupakan suatu proses sosial dan di mana mahasiswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut, baik di dalam maupun luar kampus. Lalu ada yang keenam ada kontekstual. Nah, ini situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna melalui pendekatan problem based atau case based learning. Yang selanjutnya ada reflektif, yaitu mahasiswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Lalu ada multisensori, yaitu pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar, baik audio, visual, maupun kinestetik. Lalu yang terakhir ada high order thinking skill training. Nah, prinsip ini untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, serta secara tidak langsung meningkatkan media literasi. Selanjutnya
ada faktor pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Nah, di faktor ini ada pendorong dan penghambat. Kita bahas pendorongnya dulu. Nah, pendorongnya yang pertama ada tersedianya berbagai pilihan perangkat komputer, software maupun hardware. Lalu yang kedua ada derasnya arus informasi dan mode-mode pembelajaran berbasis komputer melalui akses di internet. Lalu selanjutnya ada perkembangan teknologi yang pesat dan mulai merambah seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu tadi pendorongnya. Lalu kita bahas penghambatnya. Yang pertama, penghambatnya itu adalah biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer masih tinggi. Terus, diperlukan ahli atau teknisi atau orang yang berkompeten. Yang terakhir ada kualitas SDM, khususnya pengajar di Indonesia masih rendah dan sebagian besar gaptek teknologi. Adapun keunggulan dan keterbatasan dalam pengelolaan pembelajaran berbasis komputer ini. Yang pertama keunggulannya kita bahas, yang ke-1 itu warna, musik, grafis, dan animasi dapat menambahkan kesan realisme dan menuntut latihan, kegiatan laboratorium, dan simulasi. Lalu yang kedua ada cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi kepada pembelajar dalam belajar. Yang ketiga, kemampuan memori memungkinkan penampilan pembelajaran yang telah lampau direkam dan dipakai dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya di kemudian hari. Lalu kita ke keterbatasan. Nah, yang pertama itu pengajaran dengan komputer relatif masih mahal. Nah, walaupun harga dan pemakaian komputer sudah diturunkan secara drastis, dengan tetapi komputer masih relatif tetap masih mahal. Oleh karena itu, ongkos dan manfaat pemakaian komputer dalam pengajaran perlu diperhitungkan secara hati-hati. Demikian pula masalah pemeliharaannya. Lalu yang kedua, kreativitas mungkin bisa terpaku dan pada pengajaran yang dikomputerkan saja. Lalu yang terakhir ada materi-materi pengajaran langsung yang bermutu tinggi yang mempergunakan komputer masih kurang sekali, terutama yang mempergunakan mikrokomputer. Next. Lalu kita bahas pengelolaan sumber belajar komputer. Nah, integrasi sumber belajar di dalam suatu program pembelajaran adalah salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan kebermaknaan penggunaan komputer di dalam pembelajaran. Program pembelajaran menggunakan komputer perlu diintegrasikan dalam program pembelajaran agar tujuan kurikulum dapat dicapai. Pengelolaan komputer dalam pembelajaran bergantung pada faktor-faktor seperti keadaan lembaga pendidikan, bentuk bangunan atau ruangan kelas, informasi pembelajaran, dan pengalaman belajar yang tidak kalah penting. Lalu ada faktor pengelolaannya yang tadi ya. Yang pertama itu ada situasi kelas yang teratur. Lalu yang kedua ada suasana pembelajaran yang segar dan menyenangkan. Yang ketiga ada kehadiran seorang pendidik yang berwibawa dan profesional. Yang terakhir ada pendidik memiliki pengetahuan luas serta memiliki keyakinan yang tinggi terhadap apa yang diajarkan. Nah, penempatan selanjutnya ada penempatan komputer di lembaga pendidikan.
Yang pertama itu laboratorium komputer. Sebuah lembaga pendidikan perlu menempatkan komputer di dalam laboratorium komputer jika kelompok mahasiswa yang besar memerlukan penggunaan komputer pada waktu yang sama dan untuk tujuan yang sama. Penempatan seperti ini menjadikan penempatan peralatan dan software yang terpusat. Pembelajaran secara individu dan berkelompok bisa dijalankan berdasarkan jumlah komputer yang ada. Lalu yang kedua ada kelas. Menempatkan komputer-komputer dalam ruangan kelas untuk kegiatan operasional komputer dapat melibatkan peserta didik dan memberi peluang kepadanya mengakses bahan atau informasi secara terus-menerus sepanjang waktu belajar. Lalu yang ketiga ada pusat sumber belajar. Nah, di dalam pusat sumber belajar ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, pusat sumber belajar mengumpul dan menempatkan semua software dan peralatan yang ada di lembaga pendidikan. Di sini mahasiswa bisa meminjam berbagai materi pembelajaran dan alat sumber pembelajaran termasuk software komputer. Lalu yang terakhir ada mendesain ruangan komputer. Nah, mendesain ruangan ini sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Ruangan komputer seharusnya dikonfigurasi untuk keamanan dan keefisienan operasionalnya. Harus dikontrol untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada peralatan komputer. Untuk itu, diperlukan desain ruangan komputer yang benar-benar kondusif untuk menyimpan komputer. Nah, ini referensi yang saya pakai ada 3. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.